Halo, namaku Alim. Kali ini aku pengen bagiin pengalamanku ketika kerja di sebuah perusahaan di daerah Tangerang. Kebetulan kantorku berada di komplek perumahan tua. Bangunan kantornya sendiri merupakan sebuah rumah biasa pada umumnya, namun dialihfungsikan menjadi kantor. Jadi ruangan-ruangannya udah dijebol dan dijadikan bilik-bilik serta ditaruh kursi meja seperti kantor pada umumnya. Bangunan utama dari rumah itu semuanya dijadikan bilik-bilik kantor, dan toilet berada di belakang bangunan utama yang dibangun. Jadi toiletnya ini terpisah dari bangunan utama ya. Pada suatu hari aku punya banyak kerjaan numpuk dan mengharuskan aku untuk lembur. Tapi aku tidak sendiri pada saat itu. Ada satu orang temanku yang bernama Vicky yang harus lembur juga. Karena emang kerjaan banyak banget saat itu dan memang terbentur dengan deadline, maka kita berdua mutusin buat nginep di kantor sampai kerjaan kelar. Singkat cerita, aku mulai ngerjain kerjaanku dan akhirnya selesai juga sekitar jam 2:30 pagi. Setelah itu aku mau siap-siap buat tidur, karena memang aku berniat buat tidur di kantor pada saat itu. Sebelum tidur aku siap-siap ke toilet untuk cuci muka dan gosok gigi. Aku pamit ke temanku untuk ke toilet pada waktu itu. Pada saat itu aku nggak ada pemikiran negatif sedikit pun, dan nggak ada takut sama sekali karena kebetulan tidak pernah ada cerita misteri di kantorku. Ya, seperti yang aku ceritain sebelumnya, toilet kantorku ini berada terpisah dari bangunan utama, dan akses ke toilet ini dari pintu belakang kantor. Seperti ada taman kecil dengan beberapa pot bunga, dan ada kolam kecil, tapi kolamnya nggak ada airnya karena udah nggak pernah diurus. Bangunan toilet sendiri bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Ada dua ruangan, toilet buat cewek dan toilet buat cowok. Singkat cerita, aku masuk ke toilet cowok. Ukuran toilet cowok ini sekitar 4x3 meter lah. Di sebelah kiri ada cermin yang panjang beserta wastafel, dan di sebelah kanan ada bilik urinoir atau tempat kencing buat para laki-laki, dan ada 3 bilik buat buang air besar. Waktu itu aku langsung cuci muka dan gosok gigi. Sehabis itu, aku pergi ke bilik paling ujung yang merupakan bilik untuk buang air besar karena kebetulan saat itu perutku mules. Aku mulai jongkok, dan karena suasana sepi, aku mulai main HP buat mecah suasana dan nyoba dengerin lagu. Sebelum aku lanjut ke cerita, di sisi lain ternyata temanku juga sudah selesai kerjaannya tidak lama setelah aku pamit ke toilet tadi, dan dia juga nyusul pergi ke toilet buat buang air besar. Dia mulai jalan ke toilet lalu masuk, dan setelah di dalam, menurut temanku nih, dia coba panggil namaku, tapi tidak ada balasan. Namun tanpa pikir panjang, karena dia juga udah kebelet, akhirnya dia masuk ke bilik yang pertama.
Nah, di tengah-tengah dia sedang buang air besar, dia mendengar langkah kaki. Dia pikir itu aku, lalu dia coba panggil namaku lagi. Namun lagi-lagi nggak ada jawaban. Cuma dia di sini nyoba mikir positif. Dia kira aku sengaja nyuekin dia, buat nakut-nakutin dia. Tapi nggak lama setelah itu, dia mendengar ada suara cekikian, kayak suara Mbak Kunti gitu. Refleks dia kaget dan panik. Menurut temanku, suaranya terdengar sangat nyata dan nyaring. Suara itu datang dari bilik sebelahnya, yaitu di bilik nomor 2, di bilik tengah. Karena dia panik, dia coba gedor pintu biliknya. Dan dia teriak, "Woi, jangan main-main ginian ah!" Dia masih nganggep kalau itu aku yang ngejain dia. Setelah dia gedor pintu, suasana jadi hening sejenak. Tapi gak lama, suara cekikian datang lagi. Lalu dia gedor pintu sekali lagi dan bilang, "Hoi, jangan ganggu gua." Setelah itu memang gak terdengar lagi suara cekikian. Dan gak lama setelahnya, karena temanku ngerasa udah gak enak dan gak nyaman berada di sana, dia buru-buru keluar. Dan mungkin pikirannya sudah mulai gak rasional ya. Dia keluar dan dia langsung menendang pintu bilik kedua, yang memang pintunya agak sedikit terbuka. Namun ternyata di bilik kedua itu kosong, tidak ada apa-apa. Lalu dia lanjut ke pintu bilik paling ujung dan dia tendang pintunya. Tapi tidak terbuka karena di dalam bilik itu ada aku. Dan pintunya memang aku kunci. Nah, sekarang kita balik lagi ke sudut pandang aku. Setelah aku masuk ke bilik toilet tadi, aku mulai dengerin lagu. Tapi nggak lama, sama dengan temanku tadi, di tengah-tengah aku mendengarkan lagu, aku juga mendengar samar-samar suara cewek cekikian. Jujur, saat itu aku super panik. Karena aku orangnya penakut banget. Tapi aku cuma bisa terdiam. Aku masih dengerin musik dari HP. Namun otakku udah gak bisa konsen lagi. Dan aku nyoba dengerin dari mana asal suara cekikian tadi. Singkat cerita, aku tersadar dari lamunan panikku tadi setelah aku mendengar pintu bilikku ditendang. Tanpa babi bu, aku langsung beberes dan langsung lari keluar. Begitu aku buka pintu, aku langsung lihat temanku yang saat itu mukanya panik dan campur marah. Tapi saat itu kita berdua sama-sama bingung dan gak banyak bicara. Kita langsung lari ke bangunan utama, dan sesampainya di kantor, kita saling cerita apa yang kita alami di belakang. Jadi pada dasarnya kita sama-sama mendengar suara cekikian. Tapi anehnya, aku sama sekali tidak mendengar suara teriakan, panggilan, bahkan gedoran dari temanku tadi. Jadi kita seolah-olah berada di ruangan yang sama, namun berbeda dimensi. Tapi jujur, aku bersyukur banget temanku berani melawan rasa takutnya dan coba keluar untuk menantang. Mungkin beda ceritanya kalau aku sendirian di sana. Mungkin sampai matahari bersinar, aku baru berani keluar dari bilik toilet.
Setelah itu kita mutusin buat pulang ke rumah dan gak jadi nginep di kantor. Hari-hari berikutnya aku gak pernah berani lagi ke toilet sendirian, walaupun hari masih terang. Dan untungnya sebulan kemudian aku diterima di perusahaan lain dan harus meninggalkan kantor itu. Tapi cerita malam itu pasti bakal terus membekas di pikiranku.